Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Alhamdulillah. Nah, selamat pagi anak-anak sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini ya, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun hanya dalam video ya. Nah, Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai mata pelajaran matematika, yaitu tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah pernah mengetahui yang namanya perkalian dalam matematika. Nah, sebagai contoh misalkan 1 kali 2 ya, atau 2 kali 2. Nah, ya. Nah, di situ ada 1 kali 2. 1 merupakan faktor dan juga 2 merupakan faktor. Lalu bagaimana dengan 2 kali 2? 2 kali 2 adalah sama dengan 4. Nah, pada 2 kali 2 di situ bisa kita lihat bahwa 2 merupakan faktor dan 2 lagi merupakan faktor. Ternyata jika kita lihat ya, 2 dan juga 2 di sini ya sama halnya dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan perkalian. Namun karena bilangannya sama, 2 dan 2 ini bisa disederhanakan, bisa dibuat menjadi penyederhanaan bahwa 2 kali 2 adalah sama dengan 2 pangkat 2. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Kebetulan ada contoh kali ini adalah 2 kali 2, yaitu 2 pangkat 2 yang merupakan bilangan berpangkat 2 atau biasa sering disebut dengan kuadrat. Untuk lebih jelasnya ya, kalian dapat menyaksikan video berikut ini. Ya, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bilangan berpangkat ya. Pada bilangan kali ini kalian pernah Bapak ajarkan tentang perkalian, pembagian dan juga operasi hitung, penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, kali ini pada bilangan berpangkat Bapak akan mengenalkan perkalian terlebih dahulu. Kalian tentunya pernah diajarkan bahwa ada 2 kali 2 misalkan, itu sama dengan 4. Nah, dilambangkan dengan 2 pangkat 2. Kenapa dilambangkan dengan 2 pangkat 2? Ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, dia dilambangkan dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 ini sebagai menyatakan banyak dari faktor ya. Faktor dari siapa? Faktor dari jumlah bilangan pokoknya ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, bilangan pokoknya 2 kali 2 ada sebanyak 2. Lalu bagaimana jika 3 kali 3 kali 3 kali 3? Di sini kalau kita lihat ya, ada faktor sebanyak 4 ya. Ada 4 faktor. Nah, maka bisa dilambangkan juga dengan bilangan 3 pangkat 4 ya. Di sini disebut dengan pangkat atau biasa kita sering sebut dengan eksponen ya. Nah, jadi disebutnya juga eksponen. Nah, lalu bagaimana dengan contoh berikutnya? Contoh berikutnya misalkan kalian bisa lihat di sini 8 kali 8 kali 8 kali 8 ya. Jika kita kalikan masing-masing jumlahnya adalah 512. Nah, ini faktornya ada 3 ya, 8-nya ada sebanyak 3.
sehingga kita dapat lambangkan dia menjadi 8 pangkat 3. Jadi apa itu definisi dari pengertian bilangan berpangkat? Nah, pengertian bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi sebagai penyederhanaan ya, atau menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki ya bilangan perkalian ya di sini ya, yang memiliki faktor ya atau angka-angka perkalian yang sama. Nah, sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya Bapak garis bawahi ya. Hari ini kita akan membahas masalah sifat pada bilangan berpangkat sebanyak 4 atau 5 sifat ya. 5 sifat kita akan bahas itu semuanya. Yang pertama, sifat pertama adalah jika ada 2 ya dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikalikan dengan titik dikalikan lagi 2 terakhirnya, maka ini menyatakan faktor n, sehingga ya dapat dilambangkan bilangan berpangkat adalah 2 pangkat n ya, dimana n itu adalah merupakan eksponen ya. Seperti contoh ini ya, kita lihat 3 pangkat 3 dikalikan 3 ya, sehingga dapat 3 pangkat n. 8 yang tadi juga ya, sehingga 8 pangkat n. Sifat yang pertama adalah jika ada a pangkat n ya, n itu adalah menyatakan jumlah faktornya ya, maka didapatlah a pangkat n ya. Ini adalah sifat yang pertama. Di mana kalau ada 2 pangkat 2 misalkan berarti 2-nya ada 2 kali. 5 pangkat 2 berarti 5-nya ada 2 kali ya. Jadi a pangkat n itu merupakan banyaknya faktor dari perkalian si bilangan pokok tersebut ya, dimana a ini merupakan bilangan pokok ya. Nah, lalu sifat yang kedua itu apa? Nah, di sini ada pengecualian ya. Jika ada a pangkat 1 itu artinya sama saja a. Jadi jika ada 5 pangkat 1 ya sama dengan 5. 10 pangkat 1 sama dengan 10 dan seterusnya ya. Nah, sifat yang ketiga ya yang akan kita bahas di sini adalah jika ada a kali a lalu faktornya a ya, maka di sini kita anggap p sebagai faktor dari bilangan number a ya, atau bilangan a. Lalu bagaimana kalau ada a kali a kali a kali a? Maka di sini ada bilangan lainnya yaitu q ya, sebagai faktor dari bilangan tersebut ya. Kita dapat kalikan ya, jika p dikalikan dengan a ya, di sini ya a pangkat p dikalikan dengan a pangkat q, maka ya dibuatlah seperti ini ya. A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu akan sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi secara mudahnya bahwa pangkatnya harus dijumlahkan ya. Jika ada A pangkat P ya, A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q ya, maka kalian bisa cukup menjumlahkan saja ya pangkatnya masing-masing, sehingga A menjadi pangkat P ditambah dengan apa? Dengan Q ya. Itulah penjelasannya. Lalu contohnya bagaimana? Contohnya nih 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, sehingga ditambah langsung saja kalian bisa dapatkan 3 pangkat 2 ditambahkan dengan 3 ya. Jadi pangkat 2-nya yang dijumlahkan, sehingga jadinya 3 pangkat 5. Apakah perlu disederhanakan lagi atau perlu dijabarkan lagi? Tidak perlu ya, karena kita sedang berbicara tentang bilangan berpangkat ya. 7 pangkat 6 dikalikan 7 pangkat 13, itu artinya sama saja 6 ditambah 13 sama dengan 7 pangkat 19 ya. Lalu bagaimana jika dibuatnya secara variabel ya? Variabel contoh misalkan x pangkat 5 dikalikan dengan x pangkat 12, maka x menjadi 5 ditambah 12. Jadi variabelnya apapun, yang terpenting adalah dia sama. Ternyata di sini variabelnya x dengan variabelnya x, pangkatnya yang berbeda, maka proses dia adalah kena operasi hitung yaitu perkalian ya.
maka X pangkat 5 dikali X pangkat 12 adalah 5 tambah 12, jadinya X pangkat 17. Bagaimana jika pecahan? Nah ini ya, jika pecahan juga sama ya. Jika pecahan 3/4 misalkan, pangkat 4 dikalikan dengan 3/5, 3/4 pangkat 5, maka cukup yang kalian lihat adalah pangkatnya saja, sehingga 3/4 pangkat 4 ditambah 5 jadinya pangkat 9 ya. Itu untuk yang sifat ketiga, yaitu sifat A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q, maka akan menjadi sama dengan A dipangkatkan, pangkatnya dijumlah ya, A pangkat P tambah Q. Ya, sifat selanjutnya yaitu dimana ada A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q. Nah, karena dia pembagian, ya perlu kalian ingat bahwa pada perkalian sebelumnya diketahui bahwa jika ada A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q, maka dia akan dijumlahkan. Bagaimana dengan pembagian? Nah, jika pada pembagian maka A pangkat P dikurang Q, di mana A tidak sama dengan 0. Ingat, A-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, sebagai contoh misalkan 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, maka kita bisa jabarkan bahwa 5 pangkat 4 dikurang 2. Jadi pangkatnya saja yang kalian kenakan operasi hitungnya ya. Sehingga 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2. Atau boleh ya, karena dia bisa disederhanakan lagi, 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, terkecuali pangkatnya mungkin sudah melebihi dari batas yang kalian tidak bisa hitung ya. Nah, biasanya tetap karena kita bicara pada bilangan berpangkat, hasilnya akan merupakan bilangan berpangkat. Contoh yang kedua ya, misalkan di sini pakai pecahan ya. Jika ada setengah pangkat 5 dibagi setengah pangkat 3, jangan dihiraukan setengahnya dulu ya. Kalian yang harus lakukan operasinya adalah perpangkatannya. Karena dia kena proses bagi di sini ya. Karena dia kena proses bagi, maka 5 dikurang 3 sama dengan 2, sehingga jika dibuat setengah dikali setengah adalah 1/4 ya. Lanjut ke sifat, yaitu pada sifat dimana ada A pangkat P lalu dipangkatkan lagi oleh Q. Bagaimana prosesnya ya, kalian perlu perhatikan bahwa jika ada A pangkat P dikalikan dengan A pangkat P dikalikan lagi dengan A pangkat P, di mana Q merupakan faktor dari perkaliannya, maka didapatlah bahwa A pangkat P dikalikan atau dipangkatkan dengan Q, maka jadinya adalah A pangkat P dikali Q ya. Jadi Bapak ulangi lagi bahwa jika ada A pangkat P dipangkatkan oleh Q, maka sama dengan A pangkat P dikalikan dengan Q. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Bapak ulangi lagi ya, bahwa jika dikali antara bilangan berpangkat masing-masing, maka pangkatnya harus dijumlah. Jika dibagi antara bilangan berpangkat ya, maka pangkatnya akan dikurang. Lalu jika dipangkatkan lagi ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikali ya. Sebagai contoh misalkan di sini 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka jadinya 5 pangkat 2 kali 3, sehingga jadinya 5 pangkat 6. Jadi bukan ditambah ya. Kalau ditambah berarti kan ini harusnya 5. Salah itu ya. Berarti yang benar adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka jadinya 5 pangkat 6. Boleh nggak dicari nilainya? Boleh saja ya. Kalau kalian mau cari, di sini 5 pangkat 6 adalah 15.625 ya. Contoh yang kedua misalkan. Nah, jadi pada bilangan di sini ternyata boleh tidak Pak pangkatnya merupakan pecahan? Boleh. Misalkan di sini 81 ya dipangkatkan dengan 3/4. Maka bisa kita cari di sini bahwa ya, karena dia 81 dipangkatkan 3/4 ya, maka kita buat di sini menjadi 3 pangkat 4 ya. Di sini maaf, ini harusnya 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dikalikan dengan pangkat 4 lagi, maka jadilah 3 pangkat
3 karena 3 pangkat 4 kali 3 adalah 12. Ya di sini pangkatnya 4 ya. 4 kali 3 12, 12 bagi 4 adalah 3 atau dapat 27. Kita lanjutkan bagaimana perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih satu bilangan. Kalian pernah mengetahui bahwa ada bilangan ya, misalkan 6 itu adalah merupakan bilangan yang dihasilkan dari faktor perkalian 2 dikali 3. Nah, maka pada perkalian 2 atau lebih bilangan di sini misalkan AB pangkat P. Nah, ya. Jika ada AB pangkat P, maka sama saja sifatnya bahwa AB bisa dikalikan masing-masing ya. AB kali AB kali AB kali AB sampai sedemikian ya. Sehingga AB-nya terakhir itu merupakan sebuah P faktor misalkan di sini. P faktor itu adalah merupakan siapa? P adalah merupakan faktor dari AB ya. Nih dia di sini ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa jika ada A kali B dikalikan A kali B dikalikan A kali B ya, maka kita bisa tahu bahwa di sini didapatlah A-nya ada berapa ya, B-nya ada berapa. Paham ya? Jadi A memiliki nilai yang sama dengan B. Untuk apanya? Untuk pangkatnya ya. Jadi jika kita perhatikan di sini P itu bisa merupakan faktor dari A dan juga P itu bisa merupakan faktor dari B. Jadi didapatlah A pangkat P ya. A pangkat P karena P merupakan faktor dari A dan juga P merupakan faktor dari B. Didapatlah A pangkat P dikalikan B pangkat P, sehingga ya kita buat A pangkat P dikalikan dengan B pangkat P. Itulah kesimpulan dari AB pangkat P sama dengan A pangkat P dikalikan B pangkat P. Sebagai contoh misalkan 21 pangkat 5. Kita bisa tahu bahwa 21 pangkat 5 adalah 21 pangkat 5 itu merupakan 3 kali 7 ya. 21 itu adalah merupakan faktor dari perkalian 3 dan 7, sehingga 3 kali 7 pangkat 5 didapatlah 3 pangkat 5 7 pangkat 5. Lalu bagaimana dengan 12? Nah 12 kalian tahu 12 adalah perkalian dari 2 kali 2 ya kali 3, itu faktor primanya ya 2 kali 2 kali 3 dipangkatkan 5, maka didapatlah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Ternyata di sini ada yang sama kan faktornya, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 bisa kita jumlahkan pangkatnya, yaitu 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 ya, sehingga dapatlah kita buat 2 pangkat 10 3 pangkat 5 tanpa dibuat tanda kali di sininya. Ya, sampai situ penjelasan Bapak harapkan kalian semuanya mengerti. Ada tugas yang harus kalian buat ya. Yang pertama adalah 4 dikali 4 sama dengan ya, kalian dapat menyederhanakan tugas-tugas ini menjadi bilangan berpangkat yang lebih sederhana. Ingat, bilangan berpangkat yang lebih sederhana ya. Contoh yang tugas yang kedua yaitu 3 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat min 2 ya. Ingat ya, pada prosesnya tetap bisa dikalikan dengan karena dia proses kali harus dijumlahkan ya. Untuk tugasnya kalian harus selesaikan ya. Yang ketiga adalah 5 pangkat 13 dibagi 5 pangkat 8 dikalikan dengan 5 pangkat min 2. Yang keempat soalnya adalah 6 pangkat 3 itu sama dengan titik-titik dikali titik-titik pangkat 3, sehingga hasilnya sama dengan berapa ya. Nah, yang kelima adalah 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, hasilnya sama dengan. Nah, untuk tugas-tugas ya kalian dapat mengirimkan melalui foto yang kalian sudah kerjakan tugasnya ya. Lalu tugas yang sudah kalian foto tersebut kalian dapat kirimkan melalui Google Form ya. Fotonya kirim saja melalui Google Form agar tidak tertindih saat tidak kusut ya saat Bapak menerima WA kalian, tidak bercampur aduk.
Jadi kalian dapat membuatnya di buku tulis, dan setelah kalian selesai kalian bisa foto, lalu fotonya kirim melalui Google Form yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kalian sudah melihat videonya. Ya, kalian insya Allah akan mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat, dan juga ya kalian bisa mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat, di mana kali ini Bapak ajarkan ya hanya bilangan bulat terlebih dahulu. Ya, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat pada pecahan kita akan bahas ya pada materi berikutnya, ya materi selanjutnya yang berhubungan dengan bilangan berpangkat pada pecahan. Kali ini hanya pada bilangan bulat. Nah, untuk itu kalian dapat mengerjakan tugas sebagai berikut. Ya. Tugas-tugas ini kalian bisa kerjakan di buku tulis. Ya, setelah itu kalian foto lalu share atau kalian kirim melalui Google Form yang sudah Bapak buat, ya, yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Jadi jangan melalui WA pribadi Bapak, tapi melainkan Google Form, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam Bapak mengoreksinya. Terima kasih. Ya, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.